Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga ilegal, 2 kantor penyalur tenaga kerja ke luar negeri di Kabupaten Garut digerebek polisi. Menjebol plafon, kawanan pencuri menjarah minimarket di Desa Maleber, Kabupaten Kuningan. SMK menjadi favorit calon pendaftar pada kegiatan penerimaan siswa baru di Kabupaten Ciamis. Sebuah minimarket di Desa Maleber, Kabupaten Kuningan disantroni kawanan maling. Pencuri masuk dan keluar toko dengan menjebol plafon. Pencurian yang menimpa sebuah minimarket kembali terjadi di Kuningan. Kali ini sebuah toko grosir dan eceran di Desa Maleber disantroni kawanan maling. Mereka membawa kabur puluhan slop rokok berbagai merek serta uang tunai senilai 1 juta rupiah. Petugas Inafis Polres Kuningan yang tiba di lokasi kejadian setelah mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Diduga pencuri yang berjumlah lebih dari 1 orang masuk ke dalam toko sekitar pukul 2 Rabu dini hari dengan menjebol plafon toko. Kerugian ditaksir sekitar 10 jutaan lah. 10 jutaan yang diambil rokok-rokok, terus ada uang cash sekitar 1 juta. Ya ini diberikan lebih dari 1 orang lah. Akibat peristiwa tersebut, pemilik toko mengaku menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Apa aja kira-kira yang diambil sama atau yang disantroni maling? Maling paling rokok. Kira-kira kalau diuangkan tadi kira-kira berapa? Sekitar 10 juta. 10 jutaan. Pasca kejadian, toko tetap buka seperti biasa guna melayani pembeli. Saat ini Satuan Reserse Kriminal Polres Kuningan masih mengejar para pembobol minimarket tersebut. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. 11 pengedar ganja, sabu-sabu, dan obat keras dicokok petugas Polres Indramayu. Mereka dicokok saat melakukan transaksi dengan sistem tempel. 11 tersangka peredaran narkoba dicokok petugas Satres Narkoba Polres Indramayu. Mereka diamankan saat melakukan transaksi di 8 lokasi berbeda di pelosok Kabupaten Indramayu dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Petugas juga menyita barang bukti berupa puluhan paket sabu ukuran kecil seberat 35 gram, ganja siap edar seberat 28 gram, dan ratusan butir obat keras. 11 telepon genggam yang digunakan untuk memperlancar transaksi juga turut disita petugas beserta 3 alat timbang digital. Seluruh barang bukti diamankan petugas dari para tersangka pengedar, kurir, dan bandar narkoba. Para pengedar menyasar remaja dan pemuda di pelosok dengan memanfaatkan teknologi GPS saat melakukan transaksi dengan pembeli. Tanpa tatap muka, pengedar kemudian mengirim titik koordinat barang haram tersebut yang kemudian diambil oleh pembelinya. 9 kasus dengan 11 tersangka dan ada beberapa barang bukti yang berhasil kita amankan, misalkan narkotika jenis sabu sebanyak 35,14 gram, juga narkotika jenis ganja kering yaitu sebanyak 28,30 gram, dan juga obat keras tertentu ada 497 butir. Dan dari hasil interogasi atau keterangan tersangka, memang transaksi saat ini terutama pada kasus narkotika jenis ganja dan sabu itu transaksi dilaksanakan dengan cara tidak bertatap muka secara langsung, tetapi melalui alat komunikasi. Setelah itu nanti para tersangka yaitu pengedar dan kurir mengirimkan koordinat dari titik letaknya narkoba tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 111 dan 112 tentang narkotika dan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. 53 tersangka kejahatan jalanan diringkus Polres Indramayu. 3 tersangka diantaranya ditembak polisi saat penangkapan. 53 tersangka kejahatan jalanan diringkus anggota Satreskrim Polres Indramayu dalam operasi Libas selama 10 hari. Tersangka terdiri dari pelaku begal sepeda motor, pencurian minimarket, hingga premanisme dan geng motor.
3 tersangka ditembak polisi saat penangkapan. Mereka adalah buron residivis kasus pembobolan minimarket dan begal yang dikenal sadis. Pencuri minimarket lintas provinsi tersebut memilih sasaran secara acak di 13 minimarket di wilayah Indramayu, Majalengka, dan Brebes, Jawa Tengah. Mereka masuk dengan menjebol tembok dan merusak kunci teralis minimarket. Dan dari hasil keterangan para tersangka memang diakui bahwa tidak hanya melakukan aksinya di Indramayu, tetapi juga melakukan aksinya di beberapa daerah, misalkan Brebes dan Majalengka. Dan terus kita kembangkan. Dan yang diakui adalah 13 TKP, 11 TKP di wilayah hukum Polres Indramayu. Dan pada saat kita amankan, yang berinisial SMT ini di daerah Brebes juga baru saja melakukan aksinya di Brebes. Dan para tersangka SMT dan juga RMN pada saat kita amankan berusaha untuk melawan petugas, mengancam jiwa petugas, dan berusaha untuk melarikan diri. Dan akhirnya kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti kejahatan berupa senjata tajam, ponsel, alat pembobol teralis, hingga sepeda motor dan barang curian dari minimarket. Para tersangka dijerat pasal 365, pasal 363, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Pencurian terjadi di sebuah kedai kopi di kota Cirebon Selasa lalu. Pencuri memanjat tembok dan merusak pintu belakang bangunan kafe, lalu mengambil sejumlah peralatan elektronik. Seorang lelaki dengan mudah memanjat pagar sebuah kedai kopi di Jalan Terusan Pemuda, kota Cirebon dan masuk ke bagian belakang kafe menjebol pintu samping lalu masuk ke dalam kafe yang belum buka Selasa pagi. Dengan mudah ia pun menggasak ponsel dan tablet yang ditaruh di dalam laci kasir. Mendapatkan incarannya, lelaki itu lalu dengan cepat kabur. Pemilik kafe baru mengetahui adanya pencurian saat akan membuka kedainya pada siang hari. Kejadiannya sekitar jam 6.25 sampai jam 6.30, berarti sekitar 5 menit. Si maling udah beraksi masuk ke dalam, kemudian beres pergi gitu. Sama ngambil beberapa itu sih perlengkapan, iya, kayak kasir, kayak tablet, iPad sama handphone aja sih. Manjat lewat samping, ada tanah kosong kan, lewat samping dia manjat ke pagar, terus masuk lewat belakang, manjat juga, terus dibobol pintu. Saat ini pemilik kafe telah melaporkan pencurian tersebut ke pihak kepolisian dengan menyertakan rekaman kamera CCTV. Kerugian materi akibat pencurian ditaksir lebih dari 5 juta rupiah. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Menjadi pemicu kejahatan jalanan, aparat Satpol PP dan petugas kepolisian memusnahkan ribuan botol minuman keras di kantor Satpol Kota Bogor Rabu siang. Selain tidak memiliki izin jual edar, para penjual ini bahkan menjajakannya di warung-warung kelontong agar tidak terendus petugas. Razia minuman keras digelar aparat gabungan Satpol PP dan petugas Sat Narkoba Polresta Bogor beberapa waktu lalu di kawasan Mawar, Kota Bogor. Petugas mendapati miras yang dijual secara bebas di sebuah warung berkedok toko kelontong. Sejauh ini pemerintah Kota Bogor telah mengizinkan peredaran minuman beralkohol dengan batas 5% yang dijual di tempat-tempat tertentu. Untuk mencegah peredarannya meluas, Rabu siang petugas memusnahkan miras dari hasil operasi sejak 2 bulan terakhir di kantor Satpol PP. Sebanyak 1.845 botol miras berbagai merek langsung dimusnahkan dengan dilindas menggunakan alat berat. Izin itu untuk alkohol golongan A kan di Bogor masih dibolehkan, tapi harus mengurus melalui NIB. Nah ini kita kemarin sudah cek juga, memang tidak memiliki izin tersebut, makanya kita ambil minumannya berupa alkohol di bawah 5%, ada juga yang di atas 5% golongan B dan C yang kita amankan juga. Aparat mensinyalir maraknya penjualan miras menjadi pemicu tindakan kriminal seperti tawuran, balapan liar, dan premanisme di Kota Hujan. Kita hampir setiap malam minggu kita laksanakan razia, terutama untuk menjaga kondusivitas wilayah Kota Bogor. Sejauh ini banyak juga yang dipicu oleh minuman beralkohol, masalah premanisme atau tawuran itu kebanyakan dipicu oleh minuman beralkohol.
Petugas akan terus menggelar razia serupa untuk mengurangi tingkat kejahatan di Kota Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.